Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy, Naurah, Arum, dan Fadil. Di sini kami akan menjelaskan tentang Animalia Invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Karakteristik invertebrata diantara lain 1. Protozoa, meliputi hewan-hewan bersel satu dan renik, hidup di air tawar, air laut, atau parasit pada tumbuhan dan hewan. Klasifikasi Flagellata atau Mastigfora, meliputi hewan bersel satu yang berbulu cambuk atau flagel. Contohnya Euglena, yaitu hewan yang bersel satu berwarna hijau karena memiliki klorofil. Ada juga Volvox globator dan Trypanosome yang merupakan penyebab penyakit tidur pada manusia. 2. Rhizopoda, tidak memiliki flagel dan bergerak dengan kaki palsu atau pseudopodia. Bentuk tubuhnya tidak tetap karena adanya aliran protoplasma, seperti amuba, foraminifera, Chilophora atau Ciliata atau Infusoria, dan sporozoa yang biasanya hidup sebagai parasit dan menimbulkan penyakit pada manusia. Filum kedua yaitu Porifera atau hewan berpori. Hewan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, tubuhnya terdiri dari 2 lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan 2 cara, aseksual dengan tunas fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini menetap di dasar perairan. Klasifikasi Porifera yaitu 1. Kelas Calcarea. Tubuhnya tersusun atas spikula yang mengandung kalsium karbonat dan kapur. Sebagian besar tipe alirannya askonoid. Tubuh berbentuk silinder. Contoh hewan kelas ini adalah Skipa sp, Sikon sp, dan Clatrina sp. 2. Kelas Hexactinellida. Tubuh tersusun atas spikula yang mengandung banyak benang silikat atau kersik. Sebagian besar tipe alirannya sikonoid. Tubuh menyerupai gelas, silinder, dan corong. Contoh hewan kelas ini adalah Eopletella, Aspergillium, dan Hyalomena sp. 3. Kelas Demospongia. Tubuhnya bertulang lunak. Jika memiliki kerangka tersusun atas rabut spongi. Sebagian besar tipe alirannya adalah leuconoid. Bentuk tubuhnya tak menentu, biasanya bercabang. Contoh hewan ini adalah Spongia sp dan Kalispongia sp. Nomor 3. Coelenterata disebut juga cnidaria karena memiliki cnidosit atau sel penyengat. Karakteristik Coelenterata secara umum antara lain 1. Memiliki simetri tubuh yaitu radial. 2. Tipe lapisan tubuh adalah diploblastik. 3. Berproduksi secara aseksual, metagenesis seksual, hermaprodit. 4. Hewan ini menetap di perairan. Klasifikasi Coelenterata. 1. Kelas Hydrozoa, hewan air. Sebagian besar hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang solite. Anggota hidrozoan yang hidup berkoloni mempunyai bentuk tubuh oilip dan medusa. Contohnya Obelia sp. Hidrozoan yang hidupnya soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip. Contohnya Hydra sp.
2. Kelas Scyphozoa. Bentuk tubuh seperti mangkuk dan transparan, hidupnya melayang-layang di laut, memiliki lapisan mesoglea sebagai sumber nutrisi. Pada daur hidupnya, bentuk medusa merupakan fase dominan. Contoh hewannya adalah ubur-ubur atau Aurekia aurita. 3. Kelas Anthozoa. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga, hidup di laut sebagai polisoliter, paput koloni, tubuhnya hanya berbentuk polip. Tubuh tersusun atas kalsium karbonat. Kerangka hewan yang sudah mati akan membentuk pulau karang. Rongga gastrovaskular dan tentakel mengandung nematokis. Contoh hewan kelas ini adalah Tubivora musica atau Acropora sp. 4. Platyhelminthes merupakan hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral, lapisan tubuh triploblastik acelomata, tidak memiliki sistem darah dan respirasi, alat pencernaan belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut, tidak memiliki anus. Klasifikasi Platyhelminthes. 1. Kelas Tulbellaria, cacing berbulu getar, memiliki bentuk tubuh seperti tongkat, bersila, memiliki 2 mata tanpa alat isap. Berisik banget motor ya. Hidup bebas di air tawar yang jernih dan belum tercemar. Contoh Planaria sp dan Bipalium sp. 2. Kelas Dermatoda, cacing isap, hidup parasit pada manusia dan hewan, mampu menghisap makanan dari inangnya. Umum hidup di dalam hati, paru-paru dan usus. Tubuhnya tertutup kutikula yang tidak bercilia. Di sekitar mulut terdapat 1 atau lebih alat isap yang dilengkapi dengan gigi kitin. Contoh Fasciola hepatica atau cacing hati. 3. Kelas Cestoda, cacing pita, ciri-ciri tubuh antara lain bentuk pipih panjang menyerupai pita. 2. Tubuh terdiri atas segmen scolex yang dilapisi kutikula. 3. Pada scolex terdapat 4 buah penghisap untuk melekat pada dinding usus. Cacing ini bersifat hemaprodit dan sebuah proglotit merupakan satu individu. Contoh Taenia solium atau cacing pita babi. 5. Nemathelminthes. Nemathelminthes disebut juga cacing gilik karena ukurannya yang kecil seperti benang. Cacing ini memiliki 1. Simetris tubuh berbentuk bilateral. 2. Lapisan tubuh seperti triploblastik atau ectoderm, mesoderm, dan endoderm. 3. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Tubuhnya tertutup kutikula. 4. Reproduksi berupa seksual atau hermaprodit. Klasifikasi Nemathelminthes. 1. Kelas Ascaris lumbricoides atau cacing usus. Hidup dalam usus manusia. Kedua ujung meruncing, berwarna merah muda. Cacing jantan kecil dan ekornya bengkok, yang betina besar dan ekornya lurus. 2. Kelas Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Cacing ini hidup di usus manusia, mengisap darah penderita, dapat menginfeksi melalui kulit kaki. Duodenale hidup di Afrika, sedangkan Necator americanus hidup di Amerika. 3. Kelas Enterobius vermicularis atau cacing kremi, disebut juga Oxyuris vermicularis, menyebabkan rasa gatal pada dubur, penularan mudah sekali dan tidak diperlukan inang perantara. 4. Kelas Trichinella spiralis, hidup pada usus manusia. Pada usus manusia, cacing dewasa dapat menghasilkan larva yang dapat menembus saluran peredaran darah. 5. Kelas Wuchereria bancrofti atau cacing filaria, disebut juga cacing filaria, bentuk gilik memanjang seperti benang, hidup dalam pembuluh getah bening di kaki, sehingga cacing dapat menyumbat limfe. Akibatnya kaki menjadi bengkak dan membesar seperti kaki gajah. Penyakit karena cacing filaria dinamakan elephantiasis. 6. Annelida atau cacing gelang,
Cacing ini memiliki 1. Simetris tubuh berbentuk bilateral. 2. Lapisan tubuh seperti triploblastik. 3. Memiliki alat gerak berupa rambut atau sata yang terdapat di permukaan kulit. 4. Reproduksi berupa seksual atau hermafrodit. 5. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Klasifikasi Annelida. 1. Kelas Polychaeta atau cacing berambut banyak. Hidup di dalam pasir atau menggali batu-batu di daerah pasang surut air laut. Tubuhnya memanjang, setiap ruas mempunyai parodia, dan setiap parodia memiliki setae kecuali pada segmen terakhir. Contohnya, Mereis sp. cacing palolo atau Iunice viridis. 2. Kelas Oligochaeta atau cacing berambut sedikit. Sebagian besar cacing ini hidup di air tawar atau darat. Mempunyai beberapa satae reproduksi berupa seksual atau hermafrodit. Contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah di Amerika dan di Eropa. 3. Kelas Hirudinea atau lintah. Hidup sebagai parasit pada permukaan tubuh inang. Tubuhnya pipih, memiliki segmen hanya pada bagian luar tubuh, serta tidak mempunyai rambut, parapodia, dan setae. Pada bagian anterior dan posterior terdapat alat penghisap, berwarna hitam kecoklatan, hidup di air dan di darat. Contohnya Hirudo medicinalis atau lintah, Haemadipsa javanica atau pacet. 7. Moluska merupakan hewan tripoblastik. Tubuhnya lunak, simetri tubuh bilateral dan tidak beruas-ruas. Memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Bersifat kosmopolit, moluska sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekrasi, sistem syaraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Klasifikasi moluska. 1. Gelas Getropoda atau hewan berkaki perut. Bergerak menggunakan perut. Tubuh memiliki cangkang yang melintir. Kepala di bagian depan. Pada kepala terdapat tentakel panjang yang terdapat bintik mata dan tentakel pendek berfungsi sebagai indera pembau dan peraba. Hidup di darat, air tawar, air laut. Contoh Acetatina voluca atau bikicot. Kelas Cephalopoda. Bergerak menggunakan kepala, memiliki tentakel pada kepala, terdapat sepasang mata yang tidak berkelopak. Di dekat kepala terdapat corong atau sifon yang dapat menyemprotkan air. Pada bagian perut terdapat kantung tinta. Contoh Logilopelli atau cumi-cumi atau Octopus sp atau gurita. Kelas Bivalvia Pelecypoda atau hewan berkaki pipih. Memiliki 2 buah cangkok yang agak pipih dan pertemuan 2 cangkok itu terdapat di bagian dorsal. Di antara cangkok dan mantel biasanya masuk benda asing, misalnya pasir yang merupakan inti untuk butir-butir mutiara. 8. Echinodermata. Simetri tubuh. Fase larva bilateral, fase dewasa radial. Lapisan tubuh triploblastik, memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakra. Reproduksi seksual, aseksual atau fragmentasi. Klasifikasi Echinodermata. Kelas Asteroida atau bintang laut. Untuk tubuh bintang, organ-organ bercabang kelima lengan, warna hitam kecoklatan, merah jingga, banyak dijumpai di pantai. Contoh Chulcita sp atau Astrepocten irregularis. 2. Kelas Echinoidea atau landak laut. Tidak memiliki lengan, tubuhnya ditutup duri dan berbentuk simetris. Rangka dalam terdiri atas lempeng-lempeng kapur membentuk seperti cangkok. Contoh Diatma sakatile. Kelas Oproide bintang ular laut, mempunyai
lengan panjang dan lentur sebanyak 5 lipatan atau kelipat 5. Pada permukaan oral terdapat mulut dan anus, contoh Opeliphesis sp atau bintang ular. Kelas Crenadella atau lilia laut mirip dengan tumbuhan, memiliki lengan panjang berjumlah 5 dan bercabang-cabang. Pada permukaan oral terdapat mulut dan anus, contoh Antedon dan Pterochunus pinnatus atau lilia laut. Kelas Holothredia, tubuh tidak berduri, bentuk tubuh seperti ketimun, kulit halus dan lunak, warna coklat kehitaman putih, banyak dijumpai di tepi pantai, contoh Halotrohura atra atau teripang hitam. 9. Arthropoda, simetris tubuh bilateral, merupakan hewan teroplastik kesalomata, tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen. Reproduksi seksual, aseksual, atau parthenogenesis dapat ditemukan di mana-mana, antara lain di air, darat, dan dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasita pada hewan dan tumbuhan. Kelas Crustacea pada umumnya hidup di air dan bernapas dengan insang. Kepala dan dada tidak dapat dibedakan karena bergabung membentuk kepala dada. Memiliki 2 pasang antena di kepalanya, contoh udang dan kepiting. Kelas 2. Kelas Arachnida, tubuh terdiri kepala, dada, abdomen. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang mulut, yaitu sepasang chelicera dan sepasang pedipalpus. Ditemukan dalam atau di permukaan tanah, contoh Scarpodina atau kalajengking dan Arachnida atau laba-laba. Kelas Myriapoda, tubuh berruas-ruas, hewan berkaki banyak, terdiri dari kepala atau caput, perut, abdomen, tidak memiliki dada, ditemukan di dalam atau permukaan tanah, contoh Julus terrestris atau keluing dan Scolopendra sp atau lipan. Kelas Insecta, tubuh terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, perut atau abdomen, hidup bebas di alam, hidup parasit, dapat beradaptasi dengan segala kondisi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.